Wiki, Ya. kamu sering mendengar nggak istilah janji-janji tukang jahit? Tahu nggak Sering artinya apa? dengar, aku sering dengar. Itu biasanya dikeluhkan oleh ibu saya di rumah di Bandung. Pasti kalau misalnya mau ngejahit di salah satu tukang jahit gitu, misalnya janjinya selesai tanggal 28 gitu. Itu biasa molor seminggu, molor 2 minggu gitu-gitu. Kamu nggak gitu kan ya? Aku nggak gitu karena aku bukan tukang jahit. Oke. Nah, ini ada solusinya nih tampaknya, di Ya. mana industri fashion muslim di Indonesia menjadi salah satu bidang dari industri produk halal yang paling berkembang saat ini. Betul, pemerintah berharap Jakarta harus menjadi kiblat bagi industri fashion muslim dunia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan Jakarta harus menjadi kiblat bagi industri fashion muslim dunia. Sebab industri fashion muslim di Indonesia menjadi salah satu bidang dari industri produk halal yang paling berkembang saat ini. Indonesia dengan total penduduk 273 juta orang yang mayoritas merupakan umat Islam menjadi potensi besar bagi industri tersebut baik sebagai pasar maupun produsen. Fokus pemerintah terhadap industri halal khususnya fashion bukan tanpa sebab. Pasalnya, belanja terhadap produk halal dunia saat ini terus mengalami peningkatan. Tercatat warga muslim dunia membelanjakan uangnya lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat untuk produk fashion, makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, serta pariwisata. Kinerja ekspor Indonesia untuk produk halal mencatatkan nilai yang cukup tinggi di level global. Ekspor produk halal Indonesia mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau peringkat ke-21 di dunia. Khusus untuk ekspor produk fashion muslim mencatatkan nilai rata-rata 4,1 miliar dolar Amerika Serikat atau peringkat ke-13 terbesar di dunia. Selain fashion, pemerintah juga sedang giat dalam membina pasar industri halal khususnya untuk industri makanan minuman dan kosmetik agar terus berkembang dan mampu bersaing di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, potensi dari fashion muslimah di tanah air memang sangat luar biasa, tapi yang keselnya itu ketika kita ingin bergaya fashion, nah jahitannya belum selesai, Wiki. Nah, itu. Sama kayak mama kamu tadi. Betul, karena mungkin kepikiran untuk bisa bikin brand fashion muslim gitu, tapi SDM tukang jahitnya begitu kurang bisa diandalkan lah pada saat-saat yang kita perlukan gitu. Tapi kayaknya ini ada sebuah platform yang nampaknya akan mempertemukan penjahit-penjahit profesional dengan kualifikasi yang baik dan juga konsumen-konsumen. Ini jadi solusi buat mama kamu dan juga saya, dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Ibu Asri Wijayanti, founder dari Jahitin. Kita panggilnya Mbak aja ya, Mbak Asri. Halo. Mbak Asri, halo. Halo, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Ini senang banget bisa ngobrol sama Mbak Asri, founder dari Jahitin, karena secara platform ini nampaknya menjadi solusi lah, ataupun mungkin hal yang kemudian akan memberikan pemecahan masalah lah dari Ibu permasalahan Peri yang tadi. tiba-tiba muncul. Dengan adanya Mbak Asri sering tahu kan janji-janji tukang jahit ini suka ngeselin. Iya. Ini bisa jadi solusi nggak, Iya. Mbak Asri? Betul, jadi kalau misalnya banyak orang berpengalaman mungkin kurang baik ya ketika akhirnya harus berhubungan dengan penjahit. Nah, di Jahitin sendiri kita mengumpulkan teman-teman penjahit dan kita emang membuat supaya mereka sendiri itu lebih mudah untuk mengatur orderan mereka. Jadi kalau di Jahitin sendiri kita mengumpulkan penjahit-penjahit sesuai dengan keahlian mereka, sehingga mereka itu ketika mengerjakan orderan itu nggak harus ada telat-telat lagi, karena sebenarnya kalau penjahit sendiri itu sehari itu sebenarnya mereka bisa mengerjakan 1 hingga 2 baju gitu. Jadi kalau misalnya ada penjahit yang telat-telat, biasanya itu mereka mengerjakannya tidak sesuai dengan urutan, tapi sesuai dengan yang paling mudah untuk dijahit gitu. Baik, Gitu sih, artinya Mbak. Jahitin dapat menjadi sebuah platform untuk mempertemukan supply dan juga demand gitu ya. Karena mungkin ada nggak sih tenaga-tenaga penjahit yang malah memang sepi order gitu, karena mungkin nggak banyak masyarakat yang kemudian tahu keberadaannya, tapi di sisi lain sebetulnya banyak kebutuhannya akhirnya nggak ketemu. Nah, ini betul-betul bisa menjadi titik temu itu tadi ya, Mbak Asri ya.
Betul, karena kan memang penjahit yang sepi order itu sebenarnya bukan berarti mereka jahitannya jelek, tapi bisa jadi ada beberapa faktor, diantaranya adalah mereka nggak punya kapital yang cukup atau uang yang cukup, modal yang cukup untuk punya tempat yang proper. Jadi orang tuh nggak ngerti, nggak oh itu tuh ada penjahit yang bagus gitu, makanya mereka cenderung sepi order. Jadi kalau misalnya bergabung di Jahitin, kita berharap kita bisa menemukan hidden gem penjahit itu, sehingga penjahit-penjahit yang orderannya penjahit-penjahit yang emang jahitannya bagus dan berkualitas, mereka bisa lebih mudah diakses dengan pasar gitu. Jadi ada di radarnya customer. Mbak Asri, ketika punya inspirasi untuk mendirikan Jahitin gitu ya, ada pengalaman pribadi tidak? Dan Jahitin ini sudah berdiri berapa lama? Oke, jadi itu sebenarnya berawal dari pengalamanku sendiri, karena dari SMP, SMA aku udah merasakan susahnya cari penjahit gitu, meskipun di berbagai kota, meskipun di tahun-tahun yang berbeda gitu. Jadi akhirnya di 2016 kita diriin Jahitin. Jadi sebenarnya Jahitin itu berawal dari saya sendiri sebagai customer yang susah cari penjahit gitu, dan ketika dapat penjahit pun itu tidak sesuai dengan kapasitas dan keinginan kita sebagai customer gitu. Oke. Apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab kenapa supply and demand antara penyedia jasa jahit dan juga masyarakat? Kenapa nggak ketemu? Karena memang sebelumnya nggak ada platform, atau mungkin dari si penyedia jasa jahitnya kurang kemudian aware melakukan promosi yang masif gitu, sehingga kemudian masyarakat nggak tahu ada jasa jahit yang kemudian secara kualitas cukup baik lah. Oke, bagus banget itu pertanyaannya. Jadi kalau penjahit sendiri, setelah kita pengalaman ketemu sama ribuan penjahit, emang mereka tuh punya spesialisasinya masing-masing. Jadi ada penjahit yang bagus buat bikin dress, tapi mereka nggak bagus untuk bikin kemeja. Ada yang bagus bikin kemeja, tapi mereka nggak bagus bikin kebaya, dan seterusnya. Dan inilah yang bikin akhirnya mereka itu susah ketemu sama marketnya gitu. Karena di Indonesia itu banyaknya itu penjahit itu terima orderan itu palu gada. Jadi apapun yang penting tailor, yang penting penjahit gitu. Padahal sebenarnya itu juga salah satunya yang bikin akhirnya supply demand-nya nggak ketemu. Jadi keahliannya si penjahit nggak ketemu sama tren market yang sekarang atau keinginan pasar yang selalu berubah setiap waktu gitu. Makanya Jahitin juga sekarang ada Jahitin Academy, di mana kita emang mengkhususkan untuk penjahit-penjahit untuk mendalami untuk update ilmu mereka ya, ilmu dan skill mereka, supaya mereka bisa menerima orderan dan supply demand-nya tuh ketemu gitu. Baik. Mbak Asri, mungkin bisa dijelaskan bagaimana Jahitin ini bekerja dari rekrutmen tenaga penjahit, kemudian melakukan QC agar kualitas dari jahitannya tetap baik, dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa jelaskan. Oke, jadi di awal itu penjahit kita memang sourcing ya. Jadi kita kumpulin penjahit dari berbagai daerah, mereka bisa gabung di Jahitin Academy. Di Jahitin Academy nanti mereka akan mendaftar sesuai dengan spesialisasinya mereka gitu. Setelah itu kita akan kurasi dengan pelatihan dan juga kita kasih challenge gitu. Jadi di situ nanti kita baru lihat tuh, oh ternyata penjahit ini ketika ngerjain hasilnya seperti ini gitu. Nggak cuma dari skill, kita juga ada training SOP dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka terima order pun mereka udah lebih profesional dan juga meminimalisir adanya kesalahan. Oke, gitu. Kalau dari customer bisa ngasih rating gitu nggak misalnya untuk memilih bahwa inilah yang terbaik, penting ya? Atau seperti apa? Oke, kalau rating sendiri saat ini belum, tapi kemungkinan kedepannya akan ada. Jadi kalau sekarang sendiri customer memang kita fokuskan untuk ke customer service gitu, karena banyak banget pengalaman-pengalaman di mana customer itu memang mereka lebih ingin konsultasi terlebih dahulu. Gitu. Baik, berarti ini tidak hanya di Jabodetabek, tetapi justru di sejumlah daerah juga. Dan sejauh ini sudah berapa? Apa istilahnya ya? Cakupannya lah, ataupun mungkin penjahit yang direkrut tuh dari daerah mana aja kebanyakan. Oke, penjahit yang udah terdapat di platformnya Jahitin Academy itu sekitar 2000-an. Ada dari Kalimantan, ada dari Sumba, ada dari Medan, ada dari Solo, Jogja, Jawa, luar Jawa, itu banyak banget gitu. Dan mereka emang sesuai dengan spesialisasinya mereka masing-masing gitu. Secara model bisnis gimana sih Mbak Asri, menarik atau tidak Jahitin ini?
Oke, jadi sebenarnya cukup tricky ya untuk model bisnis. Kita pun ada 3 model bisnis. Yang pertama ada jahitin online yang menerima orderan dari customer, itu kita sebutlah B2C ya. Nah, terus ada juga yang B2B. Jadi sekarang kita ada Jahitin Studio, di mana Jahitin Studio itu kita adalah wadah untuk membantu teman-teman fashionpreneur atau brand lokal fashion untuk berkembang gitu. Jadi kita lebih banyak revenue-nya berputar memang di pengembangan brand fashion gitu, karena kita tahu kan sekarang karena pandemi justru fashion brand di Indonesia apalagi yang lokal itu growth-nya sangat signifikan, apalagi ada kebijakan dari pemerintah kita juga yang membuat produk dari luar itu nggak bisa masuk ke Indonesia gitu sih. Oke. Kalau keuntungan bisnis is a business gitu ya. Untuk bisa mencapai keuntungan dari pihak Mbak Asri itu seperti apa? Apakah sharing atau gimana? Ya, kita ada profit sharing dan juga kita ada take commission gitu. Oke. Dari manfaatnya lah ya yang dirasakan dari sisi penjahit sendiri, kemudian juga dari konsumen, setidaknya itu yang tercapture oleh Mbak Asri itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau misalnya dari teman-teman penjahit sendiri, itu alhamdulillah seperti kemarin pandemi ya, banyak sekali penjahit yang akhirnya sepi order atau akhirnya harus kehilangan pekerjaannya gitu. Nah, kita memberikan mereka pelatihan menjahit masker dan juga menjahit APD, di mana akhirnya mereka bisa survive tuh. Ada yang sebelumnya mesinnya hanya 2, setelah bergabung untuk menjahit APD dan masker di kita, akhirnya sekarang punya 10 mesin gitu. Ada juga yang sebelumnya mungkin pendapatannya itu cuma sekitar 500.000 atau 600.000, bisa sampai 1 juta ke atas gitu setelah mereka dapat orderan dari Jahitin gitu. Sangat jadi sebenarnya kita fokuskan pada ketika kita bantuin satu penjahit nih, kita nggak cuma bantuin satu orang loh, tapi kita bantuin satu keluarga penjahit untuk dapetin kehidupan yang lebih layak ke depannya. Oke. Gitu. Baik, berarti saya ataupun Wiki pemirsa di rumah bisa punya brand sendiri ya melalui Jahitin ini. Jadi saya bisa bikin model baju tertentu, kemudian distro gitu. Oke. Targetnya ke depan untuk Jahitin Mbak Asri apa? Oke, target ke depan kita ingin menerima order lebih banyak, tidak hanya dari dalam Indonesia tapi dari luar Indonesia, seperti mungkin Singapura, Malaysia, di mana yang sebenarnya kebutuhannya itu 11-12 sama kita, karena Jahitin sendiri sekarang sudah bekerja sama dengan berbagai sourcing ya, seperti pabrik-pabrik kain yang memang bersertifikasi internasional gitu. Jadi kita cukup optimis karena sekarang juga udah ada beberapa nih customer dari luar negeri. Jadi kita optimis untuk bisa bawa penjahit Indonesia karyanya tuh meluas hingga internasional. Jadi nantinya tidak hanya pakaian muslim ya? Betul. Baik. Baik, Mbak Asri, sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga sukses selalu ke depan untuk Jahitin, lebih banyak customer lagi dan lebih banyak membantu ibu-ibu di tanah air ya, dan bisa ke mancanegara. Terima kasih Mbak Asri, salam sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi. Sampai jumpa, terima kasih. Oke.